Halo, selamat pagi, jumpa lagi dengan saya. Ini saya lagi mau ke toko grosir besar untuk kulaan susu atau beli susu dalam jumlah yang lumayan banyak ya. Jadi seperti yang saya bilang, kalau misalnya ambil barang di mana, kalau untuk minimarket, selain misalnya kita ambil susu, kita ambil apa ya, barang kebutuhan pokok, selain dari sales, kita biasa dapat harga murah itu justru di toko-toko grosir besar, tapi dengan catatan belinya agak banyak, jadi kita dapat potongan harga yang lumayan. Nah, kita mau beli susu sama pampers bayi. Terus ikuti vlog saya buat yang ingin usaha toko kelontong atau minimarket. Boleh support channel ini dengan klik subscribe, dan juga jangan lupa share informasi ini jika bermanfaat. Oke? Jadi teman-teman, biasanya kalau saya nggak sedang jadi kasir, saya pergi keliling untuk cari barang-barang murah untuk display minimarket, maksudnya produk-produk, karena selain dari sales, kalau pagi biasanya sales datang, jadi kita hunting barang promo. Jadi ini salah satu tips, harus rajin-rajin cari barang promo untuk kita jual ya teman-teman. Oh, sebelumnya saya mau nyapa para subscriber. Terima kasih yang udah subscribe. Buat yang kemarin tanya-tanya beli barang di mana, cara buka minimarket di mana, mudah-mudahan sebagian sudah terjawab ya. Dari beberapa video ada strategi cara meningkatkan penjualan, strategi marketing, kemudian ada cara untuk membuka minimarket. Kita udah sampai di tokonya. Karena saya sebelumnya sudah pesen lewat WA, sudah WhatsApp, dan totalnya berapa, item apa aja, jadi kita tinggal ambil. Jadi saya tunggu di mobil, nanti sopir saya yang ambil. Oke, ada beberapa pertanyaan ke saya ya, untuk permodalannya bagaimana. Nah, kalau saya saranin untuk modal dimulai dengan teman-teman itu punya modal berapa dulu. Jadi nggak harus banyak dulu, atau nggak harus ambil bank dulu, karena yang dikhawatirkan kalau kita modal awal itu ngambil bank, karena kita namanya baru buka toko, otomatis kita belum punya pelanggan dan belum tahu karakter penduduk lokal di situ seperti apa, daya belinya bagaimana, yang barang yang cepat muter apa aja, jadi yang untungnya banyak apa yang untungnya sedikit. Jadi saya sarankan mending kita dengan modal seadanya dulu. Kalau misalnya kita ambil bank, nanti bank itu kan harus ngangsur tiap bulan ya teman-teman, sementara kita awal buka toko itu cari pelanggan, jadi otomatis pendapatan itu belum stabil, belum jumlah karyawan juga kita harus benar-benar perhitungkan, karena kalau over budget itu juga akan mengurangi laba kita. Dan saran saya dengan modal seadanya aja dulu ya. Ya di masa pandemi seperti ini memang kita soalnya dituntut untuk ekstra berpikir lebih keras, kemudian ekstra semangat, karena ekonomi juga lagi nggak stabil. Yang masih mempunyai angsuran bank juga atau angsuran hutang juga harus tetap semangat. Kalian harus semangat dan percaya akan melalui ini semua, karena apapun masalahnya semua pasti ada jalan keluar. Dan ya kalau stres, kalau misalnya kita bimbang, kita buntu, menemui jalan buntu, itu pasti ada beberapa di antara kalian yang seperti itu, karena saya pun pernah mengalaminya bertahun-tahun ya, stres. Terus kemudian ya kasarannya saya adalah salah satu orang korban dari pinjaman hutang saat usaha saya gagal atau bangkrut. Jadi stresnya di situ teman-teman. Jadi ya nanti saya akan bikinkan
next cerita saya, kenapa saya nggak saranin kalau misalnya mau mulai usaha itu dari hutang. Ya, itu saya akan ceritakan karena itu salah satu pengalaman terburuk dalam hidup saya. Dan kita memang sebagai manusia ketika mengalami hal seperti itu, kita harus benar-benar ekstra diuji dan harus ekstra sabar dan tetap semangat bagaimana agar kita membayar hutang. Jadi saya ngomongnya malah agak melebar kemana-mana ya teman-teman. Ini saya lagi nunggu barang yang sudah saya pesan lewat WhatsApp. Jadi kita ini ambil susu totalnya ada sekitar 9 juta. Dan itu cepet banget habisnya. Kalau di tempat kami susu bayi itu kalau di awal bulan itu cepet banget habisnya teman-teman. Jadi nyetok berapapun itu cepet habis karena mungkin ya sebagian mayoritas itu kan pekerja pabrik, jadi ketika dapat gaji mereka nyetok susu untuk anaknya. Kalau yang saya lihat seperti itu. Nanti di daerah teman-teman mungkin beda lagi ya, beda lagi bagaimana karakter penduduk di tempat teman-teman buka usaha ya, apakah sebagian petani atau sebagian karyawan. Nah itu treatmentnya beda-beda, kemudian barang yang laku pun beda-beda, cara promosinya pun beda-beda ya. Nah ini struknya guys, ini struknya pembelian susu 8.950.000, jadi hampir 9 juta ini untuk susu aja. Ini biasanya 1 minggu habis ya, biasanya antara 1-2 minggu ini habis susu ini. Oke, kita lanjut ke tempat kedua ya. Kita mau ambil barang yang lain juga, jadi nanti kita bakal muter-muter. Oke. Oke, kita udah beli susu, terus udah beli rokok. Sekarang mau makan siang di tempat teman saya. Dia buka usaha baru, usaha kuliner. Nanti kapan-kapan saya akan bikinkan videonya. Usaha kulinernya ini baru teman-teman. Nanti kita akan lanjut saat sudah tiba di toko atau minimarket. Kita akan lanjut di sana. Oke. Oke, saya udah di toko ya. Tadi nggak sempat videoin display karena tadi agak riwah. Nih langsung ini catat orderan, orderan Tempo. Jadi yang orderan Tempo itu khusus di buku tersendiri, ini bayarnya Tempo dan temponya singkat, cuma 1 minggu. Kemudian juga ada orderan yang langsung cash, itu kita catat sendiri. Jadi fungsinya biar nggak tercampur-campur dan kita bisa memperkirakan ini kekuatan apa ya, kekuatan perputaran barang kita ya. Dan kemudian tadi udah seharian beli barang, saya berangkat jam 10 pagi sampai sini ini sudah jam 4 sore dan langsung ke kasir, langsung nanti ini display sebagian yang belum, kemudian jaga kasir ya. Kalau teman-teman mau request tentang seputar pertanyaan usaha minimarket atau usaha tentang bisnis online atau cara bangkit dari keterpurukan hutang, nanti boleh request di bawah karena alhamdulillah kebetulan saya ada pengalaman di bidang-bidang tadi ya. Dan saya juga udah bikin beberapa video tentang cara bangkit dari hutang ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat dan memotivasi kalian yang sedang terkena masalah. Dan untuk hari ini saya rasa cukup sekian vlog kali ini. Kita lanjut besok. Terima kasih yang udah menyaksikan. Buat para subscriber ya, terima kasih, mudah-mudahan kalian termotivasi ya. Dan silahkan request yang ingin kalian tanyakan seputar usaha minimarket atau bisnis online atau apapun yang bisa saya jawab, nanti akan saya jawab di video. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe,
subscribe, link di bawah, like, komen, dan share. Oke, sampai jumpa.